Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai pembayaran dan pelaporan pajak yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Diva Ulia Zahara dengan NIM 22302019. Perkenalkan, saya Didi Sabila Kamelia dengan NIM 22302032. Perkenalkan, saya Dini Fauzia Fatulaila dengan NIM 22302067. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah pungutan yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan umum demi kemakmuran rakyat. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Aspek pembayaran pajak. Yang pertama, kewajiban hukum. Setiap warga negara yang memenuhi syarat tertentu seperti memiliki penghasilan di atas ambang batas yang ditentukan diwajibkan untuk membayar pajak. Kewajiban ini diatur dalam undang-undang dan dapat dipaksakan oleh pemerintah. Yang kedua, metode pembayaran. Pajak dapat dibayar melalui berbagai cara, termasuk bank melalui transfer atau setoran langsung, atau bisa juga dengan kantor pos, pembayaran tunai atau cek. Bisa juga aplikasi online menggunakan platform digital yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, batas waktu pembayaran. Wajib pajak harus memperhatikan batas waktu pembayaran untuk menghindari sanksi administratif seperti denda atau bunga. Keterlambatan dalam pembayaran pajak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Pajak memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan negara, antara lain, yang pertama, pendanaan layanan publik. Hasil dari pajak digunakan untuk membiayai layanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, stabilisasi ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencegah krisis ekonomi. Yang ketiga, redistribusi kekayaan. Pajak membantu meratakan kesejahteraan dengan mengalihkan sumber daya dari individu kaya ke program-program yang mendukung masyarakat kurang mampu. Pengertian SSP sendiri atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk menyetorkan pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank atau kantor pos. SSP berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi. Selanjutnya, pengisian SSP. Wajib pajak harus mengisi SSP dengan benar dan lengkap, yaitu meliputi yang pertama nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang kedua nama dan alamat wajib pajak, yang ketiga nomor objek pajak, yang keempat kode akun pajak dan kode jenis setoran, yang kelima uraian pembayaran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah pembayaran. Apabila pengisian yang tidak tepat dapat mengakibatkan masalah dalam pelaporan dan validasi pembayaran. Selanjutnya, format SSP elektronik. Terdapat format SSP elektronik yang dikenal sebagai surat setoran elektronik atau SSE yang menggantikan SSP manual. SSE memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara online melalui sistem e-billing, sehingga lebih efisien dan meminimalkan kesalahan. Untuk menggunakan SSE, wajib pajak perlu mendapatkan ID billing melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebelum melakukan pembayaran. Surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak yang disingkat dengan DJP. Surat pemberitahuan digunakan untuk melaporkan penghasilan dan pembayaran pajak secara periodik atau tahunan. Jenis surat pemberitahuan ada dua macam. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan tahunan, digunakan untuk laporan tahunan pajak penghasilan. Surat pemberitahuan tahunan harus disampaikan pada tanggal 15 April setiap tahunnya dan berisi informasi tentang jumlah peredaran, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang kedua yaitu surat pemberitahuan masa,
digunakan untuk laporan periodik pajak penghasilan. Surat pemberitahuan massa harus disampaikan setiap bulan dan berisi informasi tentang jumlah pajak yang telah dibayar atau yang masih harus dibayar. Selanjutnya, metode pengisian surat pemberitahuan itu ada dua cara. Yang pertama melalui e-filing, yaitu proses upload file CSV dari aplikasi elektronik surat pemberitahuan ke situs web DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP. Yang kedua, bisa datang langsung di kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan formulir kertas atau dokumen elektronik. Yang terakhir yaitu sanksi administrasi. Jika wajib pajak tidak mematuhi kewajiban formal menyampaikan surat pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Untuk surat pemberitahuan massa sebesar Rp25.000, sedangkan surat pemberitahuan tahunan sebesar Rp50.000. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.